Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin Talib, SPD MPD, Kepala SD Negeri Percontohan PAM Makassar. Alhamdulillah, SD Negeri Percontohan PAM Makassar merupakan sekolah penggerak Angkatan 1 tahun 2021. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, banyak hal baru yang dirasakan oleh Bapak Ibu Guru, terutama dalam target yang harus dicapai. Pada kurikulum yang lalu ada kompetensi dasar yang harus dituntaskan dalam satu semester, dalam satu tahun. Tetapi dengan sekarang, dengan implementasi kurikulum Merdeka, itu agak lebih sederhana, sebab itu capaian pembelajaran disusun per fase. Sehingga di SD itu hanya kita mengenal 3 fase. Fase A untuk kelas 1-2, fase B untuk kelas 3-4, fase C untuk kelas 5-6. Dan inilah yang memudahkan guru. Guru merasa merdeka, sebab beban yang capaian pembelajaran tidak terlalu rumit. Sehingga anak-anak bisa lebih memperdalam dua hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana mengembangkan kompetensi serta konten pembelajaran anak akan mempelajari lebih dalam. Selain itu, di kurikulum Merdeka ini 25%, 20-30% jam pembelajaran itu dalam bentuk kokurikuler yang diaplikasikan dalam bentuk proyek pelopir pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran intrakurikuler itu ada modul ajar yang dulu pada saat kurikulum yang lalu dikenal dengan RPP, sekarang disusun dalam bentuk modul ajar, turunan daripada capaian pembelajaran kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran. Dan inilah yang memudahkan guru, karena guru lebih fleksibel dalam melaksanakannya. Apakah mau dilaksanakan di kelas 1 untuk fase A misalnya, dilanjutkan di fase B. Itu yang salah satu yang sangat memudahkan guru, yang merasa guru lebih merdeka. Dan kita melihat pengembangan kompetensi siswa jauh lebih kuat karena beberapa hal yang juga ditekankan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Yang pertama adalah adanya asesmen awal untuk mengenal bagaimana karakter, bagaimana cara belajar, bagaimana kemampuan anak, bagaimana kondisi sosial, kondisi lingkungan. Sebab inilah akan mempengaruhi pembelajaran anak di kelas. Jadi ada asesmen diagnostik namanya. Di asesmen diagnostik ada dua. Ada namanya asesmen kognitif dan non-kognitif. Itu yang harus dilakukan oleh guru. Di dalam proses pembelajaran ada juga kegiatan yang namanya memperhatikan pembelajaran perbedaan anak, yaitu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi harus guru memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan, cara belajar, latar belakang anak dalam belajar, sehingga anak lebih merdeka dalam belajar. Di akhir kegiatan pembelajaran ada namanya kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini akan memberikan kesempatan kepada anak mengeksplor dan mengungkapkan apa hal yang dipahami, apa yang belum, serta apa keinginannya untuk kegiatan belajar selanjutnya. Untuk kegiatan profil pelajar Pancasila yang biasa disebut dengan 5P. Nah, proyek ini memberikan kesempatan kepada sekolah untuk memilih dari sekian banyak tema yang sudah ditentukan oleh kementerian. Di kementerian menyiapkan 7 tema. Guru, kepala sekolah bersama-sama dengan komite sekolah melihat kondisi lingkungan untuk bagaimana tema mana yang paling cocok untuk bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan apa yang sudah diperoleh dalam kegiatan interkurikuler. Penguatan profil Pancasila ini ada 6 elemen dan itu harus muncul di setiap pembelajaran. Walaupun dalam setiap pembelajaran mungkin hanya 1 atau 2 elemen yang muncul. Tetapi di dalam proyek ini harus muncul sehingga profil pelajar Pancasila ini menjadi hal yang terbiasa. Sebab ini dilakukan 20-30% jam pembelajaran. Sehingga anak betul-betul merasakan bagaimana mulai dari merencanakan, melaksanakan, merefleksi, sampai mengevaluasi, sampai bagaimana merasakan manfaat daripada proyek itu. Dan alhamdulillah, satu hal yang sangat membantu dalam kegiatan atau implementasi daripada kurikulum ini, pemerintah sudah menyiapkan ada 2 hal yang saya rasakan. Yang pertama adanya akun belajar. Akun belajar ini adalah banyak fitur-fitur yang dimanfaatkan yang betul-betul memudahkan guru menjadi merdeka dalam berbagai hal dalam melaksanakan tugasnya. Karena fitur-fitur itu di dalamnya ada Google Form, ada Google Dokumen, ada Jamboard papan tulis digital, ada Google Meeting. Semua itu sarana yang memudahkan guru bisa bekerja sama, bisa belajar dari siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Ditambah lagi dengan platform Merdeka Mengajar. Wah, luar biasa menurut saya. Platform Merdeka Mengajar ini memberikan kesempatan guru. Tidak ada lagi guru yang mengatakan, saya tidak punya kesempatan belajar. Saya tidak pernah ikut pelatihan. Saya tidak pernah dipanggil pelatihan. Sebab di platform Merdeka Mengajar ini ada beberapa fitur-fitur. Ada video inspirasi, ada perangkat ajar,
ada pelatihan mandiri, ada berbagi, ada komunitas. Jadi guru punya kesempatan sebesar-besarnya untuk mengembangkan diri, tidak terbatas lagi oleh waktu, kapan saja, di mana saja, dan belajar dari siapa saja. Belajar dengan komunitas, insya Allah akan memberikan kesempatan kita untuk bagaimana berbagi kepada teman-teman yang lain.